Semasa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur cuma butuh satu kata untuk menggambarkan seorang menteri yang menurut keyakinannya ndablek alias semau-maunya. Kalajengking, ini hewan berayap kecil, tapi racunnya bisa menyengat dari belakang. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kalajengking. Sopan ya, sopan. Panggil aja Van der Kala. Kenapa dibilang Van der Kala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini. Gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo, bedanya apa saiki ayo. Orang nggak boleh. Pesantren terus cari apa betul ada teroris. Ya teroris satu dua pesantren yang kena semua. Begini kok demokratis itu dari mana? Nah itu kalau saya ditanya gimana Pak Dodi, itu kan pikirannya kalah begitu. Bedanya kalau dulu Van der Plas, kalau Van der Plas, panggil aja Van der Kala. Setelah puluhan tahun berlalu, Kalajengking itu masih hidup, masih bisa ngomong, masih bisa bicara, dan topik bahasannya masih sama, yakni soal BBM, tiap kali isu energi meluap. Tahun 1999, Yusuf Kala duduk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Entah bagaimana ceritanya, terjadi kenaikan BBM yang menurut Gus Dur dalam video Kalajengking itu ulah JK. Koalisi besar saat itu juga tekanan fiskal pasca reformasi membuat Gus Dur yang populis dan cenderung menghindari kenaikan BBM tak bisa berbuat banyak. Kabinet koalisi gemuk saat itu membuat menteri loyal ke partai. Bila ada kebijakan tak sesuai kepentingan partai, kabinet bisa ngambek. Pada akhirnya, kenaikan BBM saat itu membuat rakyat kesal. Gus Dur disalahkan. Tak lama kemudian, tidak banyak teori, Gus Dur memecat JK. Alasan resmi macam-macam. Tapi menurut Gus Dur, JK diduga terlibat dalam perkara kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di antaranya terkait impor beras Bulog, proyek listrik, dan pajak mobil mewah. Gus Dur sampai membawa bundel tebal ke Ketua Umum Golkar saat itu, Akbar Tanjung. Dari kekesalan Gus Dur itu, pesannya jelas, jangan bermain BBM kalau rakyat yang kena getahnya. Dan sebagai presiden saat itu Gus Dur merasa seperti disalib di tikungan. Sekarang di tahun 2026, Kalajengking itu kembali berusaha menyengat. Dan kali ini dengan pengalaman lebih panjang sebagai pengusaha besar. April 2026, harga minyak dunia naik gara-gara perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Yusuf Kala, entah apa yang ada di kepalanya, langsung melempar usulan, kurangi subsidi, ikuti harga pasar. Artinya BBM naik, alasannya terdengar mulia, APBN terbebani, hutang menumpuk, rakyat pakai kendaraan seenaknya. Makanya lebih baik naik harga daripada cuma kerja dari rumah. Agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Akhirnya itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya. Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Nah, kalau utang semua kita kena. Itu masalah utang. Darah JK dari dulu adalah darah pedagang. Bisnisnya meriah, termasuk sektor energi dan migas. Grup usahanya sudah lama bermain di impor, distribusi, dan berbagai rantai pasok energi. Itulah sebabnya ketika Pak Ucu, sapaan akrabnya bilang, naikkan harga, banyak orang langsung membicingkan mata. Apakah ini benar-benar untuk menyelamatkan negara atau untuk membuka jalan lebih lebar bagi gurita bisnisnya yang sudah mapan? Kalau subsidi dipangkas,
Harga naik, yang punya cadangan stok dan jaringan distribusi besar akan lebih siap. Yang kecil, yang harian, tetap kesulitan. Lantas siapa yang paling siap di pasar energi yang lebih bebas ini? Ya, orang-orang seperti JK, yang dari zaman dulu sudah terbiasa bermain di arena itu. Kalajengking alias meminjam julukan Gus Dur van der Kala ini sepertinya tak pernah kehilangan racun bisnisnya. Pemerintahan Prabowo bukanlah pemerintahan yang tak punya hati. Menariknya, Gibran maju, memohon maaf lantaran usulan jika tidak sejalan dengan arahan Presiden yang ingin menjaga rakyat kecil. Harga Pertalite dan solar tetap ditahan sampai akhir 2026. Dari dulu sampai sekarang, Kalajengking rupanya tak pernah benar-benar mati. Ia hanya ganti baju, dari menteri menjadi tokoh lawas, dan mungkin tetap menjadi pemain besar di belakang layar bisnis energi. Gus Dur yang cukup dekat dengan Prabowo sudah mengingatkan, dan hari ini omongan Gus Dur boleh jadi benar. Sengatan Kalajengking masih terasa, meski tak lagi mematikan. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Ya. Pada perang kali ini, Prabowo mampu menaklukkannya. Kalajengking tumbang, keok, mungkin karena Prabowo ibarat elang, predator alami pemburu kalajengking di alam liar. Nasib Kalajengking kini mirip dengan kata-kata naga bonar. Sudah aku bilang, kau jangan bertempur. Kau bertempur juga. Matilah kau. Habis dimakan cacing. Men of our time.